Perkenalkan, saya Diandra Tapita Adin dengan NIM C1C023002. Nama saya Dea Kalista Manda Putri dengan NIM C1C0230042. Perkenalkan, nama saya Ines Dirifka Zara dengan NIM C1C023073. Nama saya Adi Nur Hidayat dengan NIM C1C023074. Perkenalkan, saya Damar Aji Prasetyo dengan NIM C1C023107. Implementasi Pancasila bagi mahasiswa yang pertama adalah pemahaman nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila melalui studi mendalam tentang asas-asasnya, seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini dapat dilakukan melalui mata kuliah, diskusi kelompok, atau seminar terkait Pancasila. Yang kedua adalah praktik nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Contohnya aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, partisipasi dalam organisasi, dan mementingkan keadilan sosial yang bertujuan kesetaraan. Sebagai mahasiswa, saya aktif menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkomitmen untuk dapat selalu saling menghormati dengan teman seangkatan tanpa melihat adanya perbedaan antara latar belakang kami masing-masing, sehingga saya juga dapat bekerja sama dalam keadaan apapun. Gotong royong juga menjadi prinsip utama kami dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan tujuan kami yaitu sama-sama ingin mencapai kesuksesan bersama. Saya juga aktif untuk melakukan kegiatan sosial yang mana akan memberikan kontribusi positif terhadap sekitar saya, dan juga saya akan lebih memperhatikan tanggung jawab serta memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga saya dapat menjadi mahasiswa yang dapat memberikan manfaat untuk sekitar. Sebagai mahasiswa, saya harus menghargai perbedaan yang ada di lingkungan saya, baik perbedaan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Saya harus menghormati pendapat orang dan pandangan orang lain. Dengan mengikut serta dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bersifat interkultural, kegiatan ini dapat membantu saya untuk lebih mengenal dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan saya. Sebagai mahasiswa, dalam implementasi 4 pilar kebangsaan, saya melakukan kegiatan gotong royong untuk membantu masyarakat dalam membangun ketahanan lokal. Misalnya membersihkan dan merawat lingkungan atau membantu pembangunan infrastruktur dasar lingkungan sekitar. Dalam rangka mengimplementasi Pancasila dalam dunia digital, hal yang saya lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah eksploitasi informasi sensitif, yaitu dengan lebih bijaksana dalam menggunakan internet. Kasus yang kita ambil adalah kasus kejahatan cyber Bjorka. Kasus kejahatan cyber Bjorka merupakan kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Kejahatan ini dilakukan oleh seorang hacker yang menggunakan nama akun Bjorka. Bjorka diduga telah melakukan berbagai kejahatan cyber termasuk serangan cyber terhadap situs-situs pemerintah Indonesia, penyebaran informasi palsu yang menyesatkan. Kasus kejahatan cyber Bjorka dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia karena beberapa alasan. Yang pertama, mengganggu stabilitas nasional Indonesia. Misalnya penyebaran informasi palsu terjadi kerusuhan di suatu daerah dapat membuat masyarakat di Indonesia merasa cemas dan khawatir sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua ada menyengsarakan masyarakat. Kejahatan cyber Bjorka dapat menyengsarakan masyarakat dengan menimbulkan kerugian material dan non-material. Misalnya, serangan cyber terhadap situs-situs pemerintah dapat mengganggu pelayanan publik dan serangan cyber terhadap infrastruktur kritikal dapat mengganggu perekonomian nasional. Yang ketiga, merusak citra Indonesia. Kejahatan cyber Bjorka dapat merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Kejahatan ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan cyber. Kejahatan yang dilakukan Bjorka ini melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 konsensus dasar negara Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila. Sila yang dilanggar yang pertama yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kejahatan Bjorka itu melanggar hak-hak asasi manusia yang mana melanggar hak manusia untuk dilindungi dan juga dihormati segala hak asasinya. Nah, contohnya itu yang dilakukan oleh Bjorka adalah dia menyebarkan informasi pribadi dari korban seperti nomor telepon, alamat rumah, dan juga nomor rekening yang mana ini dapat digunakan oleh orang-orang lain untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban seperti melakukan pencurian, identitas, kemudian pemerasan, dan juga penipuan. Nah, itu juga kan menimbulkan rasa takut dan juga malu di dalam diri korban yang bahkan bisa membuat korban kehilangan uang dan juga pekerjaan. Sila selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Jadi di sini
kejahatan biorka itu juga dapat memecah belah antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Mengapa? Karena biorka ini menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif dan juga sara. Nah, dengan begitu kan masyarakat akan merasa bahwa mereka itu dapat dipecah belah. Jadi dia menyebarkan informasi yang mungkin mengatakan bahwa suatu kelompok itu memiliki hal-hal yang buruk dan juga itu dapat dipercayai oleh kelompok lainnya, sehingga itu dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin terpecah belah. Sila selanjutnya yang dilanggar adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan cyber biorka dapat merugikan masyarakat secara luas. Biorka menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Misalnya, biorka pernah menyebarkan informasi palsu tentang terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Informasi ini dapat membuat masyarakat di daerah tersebut merasa cemas dan khawatir, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, kejahatan cyber biorka juga dapat merugikan perekonomian nasional. Misalnya, biorka pernah menyebarkan informasi palsu tentang suatu perusahaan yang akan bangkrut. Informasi ini dapat membuat masyarakat enggan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga dapat merugikan perusahaan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kejahatan cyber biorka merupakan kejahatan yang harus dihukum secara tegas. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Pancasila sebagai solusi untuk kasus biorka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan solusi untuk kasus kejahatan cyber biorka dengan menebankan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendukung penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, nilai persatuan Indonesia menjadi landasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat mencegah dampak negatif dari penyebaran informasi provokatif dan sara yang dilakukan oleh hacker biorka. Nilai ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan cyber biorka dapat merugikan masyarakat secara luas, baik secara material maupun non-material. Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan cyber. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi kasus kejahatan cyber biorka, yaitu 1. Pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan cyber. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan sistem informasi dan jaringan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan cyber. Kemudian, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan cyber. Masyarakat perlu mengetahui berbagai macam bentuk kejahatan cyber dan cara untuk melindungi diri dari kejahatan tersebut. Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku kejahatan cyber. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan cyber dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi kasus kejahatan cyber biorka, diharapkan ketahanan nasional Indonesia dapat tercipta menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi ancaman lainnya.